Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik. Kita berjumpa kembali hari ini dalam Pekan Biasa ke-20. Dan bersama kita telah hadir Romo Diosesan Hieronymus Ridanto Aribowo Nata Antaka. Saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa Romo Danto yang sudah berada di studio bersama saya hari ini. Apa kabar Romo Danto? Luar biasa Ibu Marita. Salam damai Romo Danto. Damai besertamu. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Danto. Pendengar di rumah, mari kita satukan hati dan budi kita untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada hari Sabtu 25 Agustus ini dengan doa pagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini Tuhan Yesus dalam ajarannya kepada banyak orang berkata, "Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Allah yang penuh kasih, bantulah kami agar kami senantiasa dapat melaksanakan amanat dan nasihat Injil-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah, "Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku diam di tengah-tengah umat untuk selama-lamanya." Bacaan dari Nubuat Yeskiel bab 43 ayat 1 sampai 7a. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke pintu gerbang bait suci yang menghadap ke timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi yang bersinar karena kemuliaannya. Apa yang tampak olehku itu mirip dengan apa yang dahulu kulihat ketika Tuhan datang untuk memusnahkan kota Yerusalem, dan mirip juga dengan apa yang kulihat di tepi sungai Kebar. Maka aku bersujud menyembah. Sewaktu kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci melalui pintu gerbang timur, aku diangkat oleh Roh dan dibawa ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu sedang orang yang mengukur bait suci berdiri di sampingku, aku mendengar Tuhan bersabda kepadaku dari dalam bait suci. Beginilah firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan tinggal di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, Mazmur tanggapan kita untuk hari ini adalah, kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita.
Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai 12 yang akan disampaikan oleh Romo Danto. Haleluya, 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 haleluya. Bapamu hanya satu, ialah yang ada di surga. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Danto untuk kita semua. Romo, dari bacaan Nubuat Yeskiel, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Bacaan pertama dari Nubuat Yeskiel mau mengajak kita melihat bagaimana suasana ibadat pada zaman Israel kala itu. Kala itu, berulang kali dan dengan berbagai macam cara, Yeskiel mengingatkan Israel, bangsa pilihan Allah, bahwa hanyalah
Allah yang harus disembah. Tidak boleh ada Allah lain, sebab tanpa Dia maka semua akan binasa. Mengapa ini perlu diingatkan? Karena berkali-kali juga Israel kerap kali jatuh ke dalam dosa. Jatuh dengan tidak setia kepada Allah, jatuh dengan menyembah Dewa Baal, menyembah Allah-Allah yang lain atau ilah-ilah yang lain. Sehingga dalam Yeskiel ini dikisahkan bagaimana malaikat Tuhan pergi ke pintu gerbang bait suci yang menghadap ke timur. Mengapa timur di sini begitu penting? Iya, kenapa timur, Romo? Nah, timur itu matahari terbit, Iya. membawa terang. Allah Yahweh identik dengan terang. Seperti terang api, tiang api atau terang awan yang seringkali membawa Israel keluar dari tanah Mesir yang menjajah itu. Ya. Itu menghadap ke timur. Ya. Kemuliaan Allah datang dari timur. Terdengar seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Singkat kata, ayat-ayat ini mengajak bangsa Israel kembali kepada Allah, kembali setia, kembali mencintai Allah, dan jangan mengulangi dosa, yaitu dengan pergi meninggalkan Allah. Itu pesannya jelas. Maka dikatakan di situ ayat 5, sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Bait suci penuh kemuliaan Tuhan. Jadi orang Israel diajak untuk memuji dan memuliakan Allah. Di mana? Di bait suci. Bagi orang Israel saat itu, bait suci Yerusalem, bait Allah, itu adalah pusat kultis. Jadi kalau orang mau merayakan pembebasan Israel dari Mesir, merayakan Paskah Israel, ya, mereka bersama-sama dari segala dusun kota berduyun-duyun, berbondong-bondong menuju bait suci Yerusalem. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa mereka mau senantiasa menyembah Allah. Ya. Beginilah firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, ayat 7. Inilah tempat tahtaku, inilah tempat tapak kakiku. Di sini aku akan tinggal di tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Allah menjanjikan jika Dia akan tinggal bersama Israel selama-lamanya. Hanya satu yang dituntut, menyembah, memuji Allah. Karena tujuan hidup manusia yang sudah dirumuskan sejak orang Israel ini adalah senantiasa hanya memuji dan memuliakan Allah. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana orang Israel pada waktu itu? Apakah mereka menyembah berhala atau semacamnya itu, Romo? Ya, jelas ya. Allah itu tidak mau diduakan, Allah Israel. Karena itu ketika kita lihat flashback kembali ya, bagaimana orang-orang Israel itu membuat patung lembu emas, ya, mereka membawa, mengarak, membuat Allah. Kalau di dalam Mazmur juga dikatakan Allah yang cemburu, ya, Allah yang bisa marah. Ya. Bagaimana juga ketika Musa pernah juga memecahkan dua loh batu itu karena Israel tidak setia kepada Allah Yahweh. Ya. Itu kerap berulang. Tapi nanti kembali lagi, nanti berdosa lagi. Kembali lagi berdosa lagi. Dan sebagai karena itu, Yeskiel ini senantiasa menjadi nabi yang mau mengajak Israel kembali bertobat. Bertobat itu artinya kembali kepada Allah, menjalin relasi, dan memuji serta memuliakan Allah. Itulah yang diinginkan Yeskiel dari nubuatnya. Israel kembali, Israel bertobat, Israel menjalin relasi dengan Tuhan, Israel akhirnya bisa memuji dan memuliakan kembali Allah. Ya, apakah bangsa Israel pada waktu itu akhirnya kembali memuji Allah?
apakah bangsa Israel pada waktu itu akhirnya memuji Allah? Ya, kalau kita melihat kitab-kitab yang lain misalnya ya, Yehezkiel ini kan kitab yang sebagian besar ditulis pada masa pembuangan di Babilonia. Ketika itu Israel dalam keadaan yang sangat terpuruk. Di Babilonia itu mereka meratapi apakah bisa mungkin kembali seperti ketika kita ada pada zaman Daud. Maka Daud itu menjadi referen yang selalu berulang-ulang dalam mazmur mereka. Apakah kita bisa kembali seperti di zaman Salomo dan sebagainya ya. Jadi apakah Israel akan kembali? Yehezkiel ini adalah kitab yang mengajak bertobat karena Israel memang sedang berada dalam masa yang terpuruk, masa pembuangan, masa jauh dari Allah. Kalau pertanyaannya apakah mereka kembali, ya sekali lagi ini buku iman yang sifatnya mengajak. Puji Tuhan kalau ada yang kembali, kalau tidak ada kembali ya kitab Yehezkiel ini harus dibacakan kembali. Supaya orang Israel kembali ingat, kembali setia, kembali kepada Tuhan. Iya. Kan itu sama seperti kita ya. Oh, kita jatuh ke dalam dosa, terus ada yang mengingatkan kita, gitu. Lalu apakah kita akan menjadi baik? Ya pilihannya dua, bisa menjadi baik karena mendengarkan, bisa juga tidak. Kalau saya mendengarkan, saya bisa menjadi baik, kembali memuji Tuhan dan relasi tersambung. Tetapi kalau saya memilih untuk tidak mendengarkan, ya hubungan mungkin semakin parah. Hanya itu opsinya. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama juga terjadi pada kita semua. Senantiasa ada orang yang mengingatkan kita untuk kembali bertobat. Entah siapapun, bisa teman, sahabat, guru, orang tua, saudara, adik, kakak. Problemnya adalah apakah kita mampu melihatnya dengan kacamata iman. Kitab Yehezkiel adalah kitab yang harus dilihat dengan kacamata iman. Supaya kita mampu melihatnya, kita mampu mengamatinya dengan kecemerlangan dan intelektual iman yang makin tinggi. Kecerdasan iman yang semakin tinggi. Maka pertanyaannya juga bisa ditujukan kepada kita. Kalau ada orang yang meminta kalian bertobat, apakah kita bertobat? Tinggal pilihan pada Anda masing-masing. Anda bisa memilih bertobat, Anda bisa memilih untuk tidak bertobat. Pilihan itu pada pribadi Anda. Sebagai orang beriman, sepantasnya kita bertobat. Sebagai orang beriman, sepantasnya kita kembali menjalin relasi dengan Allah. Bagaimana dengan Anda? Pertanyaan ini hanya Anda yang bisa menjawab. Ya Romo, pertanyaan ini hanya kita yang bisa menjawab ya Romo. Betul. Ya. Kemudian Romo, siapakah itu Yehezkiel sebenarnya Romo? Siapakah itu Yehezkiel? Yang jelas yang kita ketahui adalah dia nama kitab dalam Perjanjian Lama. Tetapi kalau dilihat tulisan-tulisannya, memang tulisan-tulisan yang disebut dengan pengarang Yehezkiel atau kitab Yehezkiel ini senantiasa memang mengajak pembacanya, pendengarnya untuk memperbaiki diri, untuk senantiasa bertobat, untuk senantiasa menjalin relasi hubungan dengan Allah. Jika tadi sudah saya singgung bagaimana tulisan ini ditulis pada masa Israel dalam masa pembuangan. Masa pembuangan itu masa Babilonia. Jadi Israel itu kan ada tahap-tahapnya. Masa kejayaan itu masa Daud, ya. Lalu kemudian mereka membangun Babilonia yang hebat, yang tinggi, tapi dengan kesombongan itu ternyata Allah malah bisa menghancurkan segalanya sehingga akhirnya mereka jatuh dalam masa pembuangan. Ya, kita sebutnya pembuangan di Babilonia itu. Dan di situ mereka dalam kondisi yang sangat terpuruk. Terpuruk itu artinya bahwa sudah tidak ada harapan, mereka tidak lagi melihat ada satu kehidupan, mereka semakin jauh perilaku dan cara pikirnya dari Allah, dan di dalam situasi dan suasana inilah
penulis kitab Yehezkiel menuliskan nubuatnya, menuliskan Injil ini, menuliskan kitab suci ini. Iya. Ya, itu situasinya seperti itu. Iya. Kemudian Romo, bagaimana dengan zaman kita saat ini, Romo, sebagai manusia biasa, kemudian dalam keadaan misalnya manusia itu terpuruk dan mau bertobat? Ya, pola yang dialami oleh bangsa Israel bisa diterapkan dalam pola kita, ya. Ada masa di mana manusia mengalami kejayaan, kesuksesan, ya, seperti Israel mengalami kesuksesan, kejayaan pada masa Daud, ya. Daud itu kan berulang-ulang dipuji oleh orang Israel. Nama Daud itu menjadi nama yang sering dipakai oleh orang-orang Israel. Nama Daud, David, ya, itu menjadi mazmur yang berulang-ulang setiap kali mereka menginginkan harapan ini Mesias, ya, seperti Daud. Dan itu masih terjadi sampai perjanjian baru. Murid-murid Tuhan Yesus pun menganggap Yesus ini seperti Mesias kedua, seperti Daud zaman yang kedua. Kita akan jaya seperti Daud karena Yesus ini seperti Daud, hebat, bisa menyembuhkan dan sebagainya. Meskipun cara pikir itu kan kemudian juga tidak demikian saja diiyakan oleh Yesus, ya. Nah, kalau tadi kembali lagi bagaimana masa sekarang, pola itu berulang. Orang Israel pernah mengalami kejayaan, orang Israel pernah mengalami jatuh dengan jauh dari Allah, menyembah ilah-ilah yang lain. Kemudian naik lagi, ya, dia pernah mengalami zaman Salomo, jatuh lagi, jatuh bangun, dan puncak kejatuhan dan keterpurukan itu ketika ada dalam kesombongan membuat menara Babel, di mana di situ mereka ingin membuat bangunan yang sangat tinggi mencapai Tuhan, mengalahkan Allah, gitu, ya. Tuhan menjadi murka, lalu diobrak-abrik semua dan mereka terpuruk, hancur, jatuh. Dan disitulah kemudian dalam masa pembuangan itu mereka meratap. Mereka meratap ingin kembali seperti zaman dulu. Nah, pola ini juga dialami pada manusia modern. Ada saat kita mengalami sukses yang luar biasa. Sukses itu kan bisa sukses dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam popularitas, dalam nama, itu pasti mengalami. Tapi ada pula mengalami suatu saat down, ya. Mulai ditinggalkan pelanggan, mulai bisnisnya kurang baik, mulai teman-temannya menjauh, mulai popularitasnya menurun dan sebagainya, itu mengalami down. Tapi ntar muncul lagi, naik lagi, sama dengan Israel, down lagi. Tapi juga dalam hidup pernah ada pengalaman rohani ketika orang juga mengalami down yang paling dalam. Nah, setiap manusia pasti pengalamannya berbeda-beda, ya. Ada dalam hidup kita, dalam sejarah hidup kita, kita mengalami pengalaman yang paling buruk yang ada dalam sejarah hidup Anda. Sama yang dialami dengan orang Israel. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yehezkiel mau membangkitkan semangat pertobatan, membangkitkan kembali harapan, ingin mengajak mereka kembali memuji dan muliakan Tuhan. Karena bagaimanapun dengan bangkit, dengan bangun dari keterpurukan, dengan mempunyai harapan, seperti janji Allah, aku akan tinggal di tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi Allah tetap menyertai kita semua, ya Romo, ya. Betul sekali. Ya, sekalipun kita terpuruk, sekalipun kita jatuh, betul. Allah selalu setia menemani kita. Pertanyaannya kan kadang begini, ketika kita terpuruk di tempat yang begitu dalam, apakah kita masih punya energi, punya spirit untuk bangkit, untuk bangun, untuk punya harapan, untuk punya keyakinan dan iman bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Gusti Allah tidak sare, mboten sare, ya. Allah itu tidak tidur, gitu. Jadi dia pasti akan menyertai kita. Dan ketika kita punya keyakinan itu,
harapan itu terbuka, maka Allah akan campur tangan dalam hidup kita. Allah akan campur tangan untuk membantu kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik, demikian katekisa singkat kita di bagian pertama mengenai Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka kita akan hentikan dahulu bagian pertama ini dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali kami menyampaikan siaran Oase Rohani Katolik dalam pekan biasa ke-20. Dan bersama kita masih hadir Romo Hieronimus Ridanto Aribowo Nata Antaka PR. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin mengirimkan usul, saran, ataupun pertanyaan-pertanyaan, silahkan kirim ke nomor handphone 0822 1036 1555, 0822 1036 1555. Sekarang marilah kita kembali ke Romo Danto untuk menyimak bagian kedua ini. Romo, di bagian kedua ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, apakah yang ingin Romo sampaikan? Baik ya, kalau dalam bacaan pertama dari Yeskiel kita bisa tahu bagaimana Yeskiel mengajak orang Israel untuk bertobat, kembali punya harapan dan kembali memuji dan memuliakan Allah. Maka di dalam Injil Matius nada yang sama masih terlihat, memuji dan memuliakan Allah dengan cara tanda kutip mindset yang baru, paradigma yang baru. Paradigmanya apa? Yesus mau melihat bahwa paradigma mainstream saat itu, arus besar saat itu, bahwa memuji dan memuliakan Allah itu ya seperti pemimpin-pemimpin Yahudi. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kalau dia misalnya memimpin dan mengajarkan sesuatu kepada orang Yahudi, itu ya harus berada di tempat yang terdepan, berada di tempat yang paling hebat, paling atas, punya nama, disebut namanya, dan bisa dilihat semua orang, dan dengan popularitas yang cukup dikenal dan sebagainya. Nah, itu yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu. Dan tampaknya Yesus mau mengubah mindset ini. Memuji dan memuliakan Allah, betul esensinya seperti itu, tetapi dengan cara yang berbeda. Cara berbeda itu apa? Yesus mengatakan, tetapi kalian, nah itu ya ayat 8, ini kan sebetulnya Yesus menegasi. Janganlah kalian disebut rabi, karena rabi itu pemimpin ibadat ritual Yahudi yang senantiasa menjadi acuan dan referensi orang-orang Yahudi yang melakukan ibadah di tempat-tempat keramaian, di pasar, di bait suci, dimanapun, dan menjadi fokus center dari semua orang-orang Yahudi yang taat pada hukum Taurat. Ya. Yesus mengatakan jangan seperti itu, karena hanya satulah rabimu dan kalian semua adalah saudara. Janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu Bapamu. Jangan pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Jadi Yesus mengatakan yang biasa dilakukan ini jangan. Dan akhirnya dia memberi kesimpulan dalam kalimat yang paling akhir. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Artinya cara memuji dan memuliakan Allah justru dengan menempatkan diri serendah-rendahnya di hadapan sesama. Menjadi pelayan. Pelayan yang macam apa? Mau menjadi kecil, mau menjadi tidak di atas, mau menjadi tidak fokus di depan orang banyak, mau di belakang layar, bukan di fokus yang dilihat orang gitu ya, mau
bukan orang yang disebut-sebut, ya, karena kalau yang di atas disebut-sebut, ya. Mau bukan menjadi pemimpin, tetapi yang di belakang layar, mau yang menjadi orang yang tidak disebut lah ya. Ya, seperti ini kalau Pak Rabi itu di depan, orang-orang melihat, nah ini justru tidak populer, tidak punya nama. Situlah kemuliaan Allah menjadi makin besar karena engkau menjadi pelayan. Jadi tampaknya cara ini adalah cara pikir yang baru. Yesus mengajak orang Yahudi berpikir melawan mainstream saat itu. Orang yang dihormati saat itu adalah orang yang disebut rabi, yang punya posisi, yang punya kedudukan, yang dilihat orang, yang menjadi fokus dan sentral dari kehidupan orang banyak. Tapi Yesus melawannya, menegasinya, menyarankannya dengan memberikan ajaran yang baru. Kalau engkau mau memuliakan Allah disebut yang terbesar, tidak dengan menjadi rabi, tidak dengan menjadi pemimpin yang seperti itu, tidak dengan menjadi terkenal, jangan. Tetapi dia mengatakan, ya, siapapun yang terbesar di antaramu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dengan menjadi pelayan. Itu dengan kata lain, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dia selalu menggunakan analogi yang terbalik. Ya. Nah, bagi orang umum yang hebat adalah yang ditinggikan. Tapi bagi Yesus yang ditinggikan oleh orang umum, bagi dia itu rendah. Sementara bagi orang umum yang dihindari adalah yang direndahkan. Tapi bagi Yesus justru yang direndahkan itulah tinggi martabatnya di hadapan Allah. Analogi-analogi ini senantiasa dipakai Yesus untuk melawan mainstream saat itu. Jadi, apa yang bisa kita petik dari ajaran Yesus? Satu, yang mainstream harus senantiasa dikritisi. Karena yang mainstream itu tidak senantiasa menunjukkan ajaran Kristiani. Ya, mainstreamnya orang Yahudi, Yesus juga orang Yahudi, Yesus sangat taat pada hukum Yahudi, tapi dia mengkritisi itu. Mainstream sekarang misalnya, bagi ibu-ibu yang hebat adalah ibu-ibu superhero, adalah ibu-ibu yang bisa ke mall, belanja, ibu-ibu yang senantiasa arisan, berkumpul dengan orang-orang selebritis gitu ya, yang selalu nge-gym dengan orang selebritis, selalu menjaga penampilan dan kecantikan, selalu muncul dan diperhatikan banyak orang, selalu menjadi buah bibir karena kebaikan-kebaikan hatinya, selalu disorot televisi karena gerakan-gerakan sosialnya, mau membagikan charity, uang, makanan, sembako kepada panti asuhan. Itu kan trennya seperti itu nih, ibu-ibu ya misalnya. Tetapi kalau Yesus hadir mungkin bukan yang kayak gitu. Ibu yang superhero adalah mungkin dia menjadi pelayan di dalam keluarga. Mungkin namanya tidak disebut, tapi dia mengabdi pada suami dan anak. Mungkin keluarganya tidak hebat, tapi yang hebat anaknya. Karena didampingi terus, anaknya menjadi hebat. Mungkin bukan dia yang hebat, tapi suaminya. Karena dia terus mensupport suaminya. Mungkin dia keluarga sederhana, tapi karena pendampingan ibu di rumah yang efektif, anak dan suaminya menonjol. Mungkin ya, ini cara pikir yang berbeda. Bukan yang pergi ke mall, tetapi justru yang banyak menabung untuk masa depan. Bukan yang sering disorot TV, tapi justru mungkin dia selalu berperan di belakang layar, di dalam rumah tangga. Kalaupun harus di tengah-tengah ibu-ibu RT RW, bukan yang menjadi ketua, tetapi yang menjadi pembantu umum. Tetapi kegiatan senantiasa sukses karena dia ada di sana. Bukan sebagai orang yang menonjol, tapi orang di belakang layar, banyak bekerja tanpa banyak bicara. Itu ibu-ibu misalnya. Kalau bapak-bapak ya bisa juga. Bukan yang hanya punya status pemimpin, direktur hebat. Tetapi di rumah keluarganya berantakan.
Mungkin kalau Yesus hadir, engkau adalah kepala keluarga yang baik. Keluarga yang baik, mungkin dia tidak punya posisi di dalam kantor, tetapi dia punya kepedulian dan cinta yang mendalam kepada pasangan dan anak-anak ya. Punya waktu yang cukup untuk istri dan anak-anak ya. Bukan hanya bekerja mencari duit, tetapi juga punya waktu spend quality time pada hari-hari libur bersama dengan istri dan anaknya. Peduli kepada mereka. Ingat hari ulang tahun istri dan anak. Bahkan ingat dengan hari istimewa perkawinan mereka. Nah, ini sesuatu yang kelihatannya kecil, tapi bagi Yesus yang kecil-kecil ini justru yang hebat. Ya, kalau Mother Teresa kan bilang kalau Mother Teresa selalu mengatakan, lakukanlah sesuatu yang kecil dengan hati yang besar daripada melakukan sesuatu yang besar tapi tanpa hati. Saya pikir ini paralel dengan ajaran Yesus bahwa kita ini ada di dunia yang semuanya harus tampil, harus kelihatan, harus terkenal, harus populer, harus punya nama. Tapi lupa ajaran Yesus, barang siapa ingin menjadi hebat, meninggikan diri, luar biasa, dia harus menjadi pelayan. Menjadi yang terkecil, menjadi yang tidak disebut, menjadi yang tidak populer, dan sebagainya. Menjadi orang yang sederhana ya, Pastor. Menjadi orang yang sederhana, tetapi perannya luar biasa. Ya, kemudian apakah hubungannya dengan keadaan kita zaman sekarang, Romo? Dengan kedudukan yang Yesus ajarkan ini kepada kita semua. Apakah ini juga berlaku untuk kita saat ini? Saya rasa apa yang diajarkan oleh Yesus masih relevan dengan kondisi kita saat ini ya. Kita ini ada di dalam era di mana persaingan dan kompetisi luar biasa. Ya, misalnya ibu-ibu itu kan senantiasa ingin anaknya menjadi yang the best. Kamu harus jadi juara. Kamu harus jadi hebat. Kamu harus bisa masuk sekolah elit A, elit B, elit C dan sebagainya. Ya, nama itu disebut. Ya, kadang-kadang kan anak kita juga kemampuannya nggak seperti yang diharapkan oleh orang tua. Apakah para orang tua itu juga punya kesadaran kalau memang dia tidak mampu, kenapa tidak dikembangkan pada hal yang dia lebih punya positif? Anak saya mungkin tidak hebat dalam matematika, tidak hebat dalam fisika, tidak hebat di dalam bahasa Inggris. Tetapi kalau dia menyanyi luar biasa. Mengapa tidak ini yang dikembangkan? Anak saya tidak hebat dalam pelajaran-pelajaran formal di sekolah. Tetapi dia sangat hebat dalam pelajaran melukis yang orang lain seringkali memandang remeh kepadanya. Kenapa yang ini dikembangkan? Anak saya tidak hebat di dalam nilai rata-rata di sekolah, tapi olahraganya paling hebat. Di antara teman-temannya, dia selalu hebat dalam olahraga sepak bola, bulu tangkis, badminton. Kenapa enggak ini yang dikembangkan? Kita harus dengan rendah hati melayani anak. Tidak menurut keinginan kita, tidak menurut keinginan yang terhebat bagi orang tua, tapi justru terhebat menurut anak. Bagi anak yang hebat ini, kita dorong. Sehingga kita menjadi pelayan bagi anak. Bukan anak mengabdi kepada ambisi saya. Saya mengabdi kepada kebutuhan anak. Demikian juga, anak kan sering juga berpikir, ini kalau tadi dari sisi orang tua, kalau dari sisi anak kan selalu berpikir, ya gimana ya nih mama nih kok uang sakunya seret nih gitu kan. Dia selalu berpikir keakuan kan ya. Kok nggak ini sepatu nggak baru, tahun ajaran baru, buku nggak baru, ini nggak baru, semuanya bekas kakak-kakaknya gitu ya. Tapi kalau sebagai anak harusnya berpikir, oh iya ya mama dan papa kan sudah bekerja keras.
sudah bagus, ada lungsuran dari kakak. Ya sudah, yang penting aku gunakan sebaik mungkin. Bukan bukunya yang penting. Yang penting mama dan papa memenuhi segala sesuatunya secukupnya. Anak juga harus ditanamkan seperti itu, sehingga ada dari dua sisi di mana masing-masing tidak menonjolkan egonya. Orang tua dengan ambisinya, anak dengan keinginannya, tetapi masing-masing berpikir yang terbaik. Ini yang sudah ada, ini yang harus disyukuri. Orang yang bersyukur adalah orang yang belajar untuk rendah hati. Orang yang mudah bersyukur adalah orang yang mudah dan untuk menghargai orang lain. Tapi kalau orang sulit untuk bersyukur, itu ya gejala-gejala bahwa mungkin memang dia tidak bisa mengapresiasi atau menghargai orang lain. Dia tidak bisa melihat sisi positif dari orang lain. Atau mungkin ya dia senantiasa berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu harus mulai dari keluarga. Kalau dari sejak kecil anak terbiasa diajari bilang apa kalau dikasih sama tante, om, terima kasih om, nah, bagus. Membiasakan diri untuk menghargai pemberian dengan say thank you, gitu ya. Kalau saatnya berbuat salah, apa yang harus dilakukan? Coba dibiasakan untuk memohon maaf. Minta maaf om, minta maaf tante, saya sudah buat salah. Dibiasakan. Itu artinya akan membuka diri untuk orang untuk mudah bersyukur dan menempatkan diri kecil, orang lain besar. Seperti itu. Seperti Yohanes membaptiskan, biarkan dia semakin besar, aku semakin kecil. Ya. Dan juga akhirnya anak juga diajar untuk senantiasa greetings, memberi, menyambut, welcoming ya, bahkan terhadap orang yang mungkin dia tidak kenal. Artinya menempatkan diri sebagai orang yang kecil dan menempatkan orang lain di luar sana, orang yang lebih hebat, sehingga saya mau greetings dia. Ya, bayangin kalau misalnya kita menjadi guru, ketemu murid kita di pasar, di mall, dia nggak greeting sama kita. Padahal saya tahu persis ini murid saya, dan dia tahu persis memandang saya sebagai gurunya. Nah, kalau nggak diajari di keluarga untuk greetings, selamat pagi Bu Guru kok ada di mall gitu ya. Nah, itu kita akan merasa tersapa. Anak ada di mana nih, sama dengan siapa? Tapi kalau yang orang tuanya di rumah nggak biasa ngajari hal-hal yang remeh-temeh, tetapi sebetulnya adalah prinsip-prinsip Kristiani untuk bisa belajar menghargai orang lain, anak ini juga akan sulit untuk bertumbuh berkembang, mendalami ajaran Yesus, menjadi pelayan, menjadi orang yang terkecil, menjadi orang yang tidak lebih hebat daripada orang lain. Ya Romo. Kemudian Romo, apakah anak-anak kita itu juga termasuk anak-anak yang perlu kita ajarkan setiap saat untuk hal-hal seperti itu ya Romo? Saya pikir demikian, karena kecenderungan anak sekarang kan orang tua nggak mau repot. Udah kamu nggak usah nangis, mama beliin gadget. Nah udah dia main game, jadi dia nggak merepotkan orang tua. Tapi jangan-jangan ini sesuatu cara parenting yang keliru. Karena membuat dia menjadi asik dengan dirinya sendiri, kalau kurang berelasi dengan orang lain, dan orang lain dianggap sebagai sesuatu yang disturbance, jadi mengganggu dia. Nah menurut saya itu kurang bijaksana. Justru permainan-permainan yang sehat itu kan permainan yang bersosialisasi dengan orang-orang di luar dirinya. Bukan hanya permainan yang mengasikkan dengan dirinya sendiri, sehingga kurang ada relasi dengan yang lain. Permainan-permainan zaman dulu dengan dolanan, dengan lagu dolanan, itu menurut saya sangat sehat. Karena dengan demikian menempatkan diri seorang anak, itu nggak ada artinya tanpa orang lain. Maka dalam dolanan saya harus ambil peran. Peran saya adalah bersama dengan yang lain, ambil bagian dalam permainan ini. Sedangkan dengan games, saya bisa menjadi winner tanpa orang lain. Tanpa bantuan orang, saya bisa style. Ini tingkat medium, tingkat apa, saya selalu bisa menjadi pemenang. Semuanya ke saya. Bukan ke orang lain. Orang lain harusnya lebih
saya perhatikan daripada diri saya. Nah, ini yang menurut saya orang tua harus peduli. Apakah artinya gadget atau gawai itu harusnya tidak ada? Ada, boleh, kita tidak bisa melawan kodrat arus zaman ya. Iya. Tetapi bagaimana anak diajari untuk selektif pertama. Dua, anak diajari untuk perlu punya nilai, untuk punya tools, equipment, perlengkapan dalam dirinya untuk bisa membedakan baik dan buruk. Oh, tiba-tiba ada internet yang bisa diakses oleh gawe hal-hal yang tidak diinginkan dan menurut anak tidak baik. Anak itu sudah punya perangkat dalam dirinya untuk saya matikan. Saya tidak mau teruskan. Yeah. Tapi kalau nggak dibiasain, nggak pernah diajarin orang tua, nongol begitu saja malah dia nikmati. Malah kemudian dia larut, malah akhirnya dia ada addicted. Dan ini yang membahayakan. Karena berapa lama sih anak ada di bawah kontrol orang tua? Sehari 24 jam. Dia di sekolah ada 7-8 jam. Berapa orang tua ada di rumah bersama mereka, dipotong tidur dan sebagainya. Selama di kamar sendiri, berapa lama orang tua bisa kontrol? Tapi kalau anak diberi tools, equipment, perlengkapan, dia bisa bedakan yang baik dan buruk. Dia diberi perlengkapan selektif. Kamu boleh main tapi harus bertanggung jawab. Yang baik kamu boleh lakukan dengan waktu yang terbatas. Jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu tidur misalnya ya. Yang tidak baik kamu nggak boleh pakai. Kalau ketahuan, hukumannya adalah tidak menggunakan selama 1 bulan. Tidak menggunakan begitu. Jadi harus ada pendampingan. Selama dilepas, maka yang menguasai dan memonitor hidup anak adalah gadget, bukan orang tua. Dan tampaknya ini nilai-nilai yang kita harus bersaing karena apa? Anak kepada orang tua dan anak kepada lingkungan sekarang lebih menarik anak kepada lingkungan. Lingkungannya lebih menawarkan banyak hal, teman-temannya menawarkan banyak hal, gadget menawarkan banyak hal, sedangkan orang tua menawarkan nasihat. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan. Anak sekarang semakin dinasihati semakin jauh. Maka ya orang tua yang menjadi teman bagi anak, bagaimana dia bisa menjadi sahabat? Bagaimana orang tua menurunkan otoritasnya dan menempatkan space yang lebih luas, lebih lebar untuk anak. Sehingga ia bukan hanya menjadi orang tua bagi anak, tapi menjadi sahabat bagi anak. Menjadi sahabat bagi anaknya ya Romo ya. Iya. Menjadi teman. Tempat curahan hati dari anaknya Sehingga mungkin. ketika anak itu bertumbuh, berkembang, mengalami jati diri dan mengalami keraguan, dia tahu kepada siapa dia bertanya. Kepada orang tuanya, bukan kepada Mbah Google. Iya. 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 Iya Romo. Kembali ke peristiwa Yesus Romo. Yesus itu kan mau apa tadi Romo bilang mengganti mainstream ya, antara siapa yang menjadi terbesar di antaramu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Betul. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Betul. Dan ini bagaimana Romo menurut Romo tentang menjadi pelayanmu, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan Romo. Ya, Yesus mengajak murid-muridnya, dan ini masih relevan dengan kondisi kita orang Kristiani ya, mengajak kita untuk senantiasa menempatkan diri sebagai pelayan dalam setiap tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan kita. Ya, kalau Anda ini menjadi kepala rumah tangga, ya nggak usah mentang-mentang lah. Mentang-mentang saya rumah tangga, saya bisa menindas istri saya. Oke, saya nggak kasih uang belanja kepada mama karena mama udah protes sama saya. Ya, saya tidak mengasih uang saku kepada anak-anak saya karena mereka berani dengan saya. Tapi justru menjadi kepala keluarga itu menjadi pelayan keluarga. Kalau perlu mencuci kaki istrinya, dicium kaki istrinya sebagai bentuk pertobatan. Mencium kaki anak-anaknya itu pasti istri bisa berbesmili itu ya. Kalau itu dilakukan dengan sesuatu yang dari hati bahwa saya tidak ingin menyakiti kamu, saya tidak ingin menjadikan kamu sebagai pembantu, kamu adalah istriku yang aku cintai, maka aku mau mencuci kakimu, aku mau mencium sebagai bentuk ungkapan cintaku.
Nah itu istri tuh bisa sangat tertegun karena selama Iya. ini kok perlakuan ayah berbeda dengan sebelumnya. Biasanya dulu kan selalu berkuasa, sekarang kok tiba-tiba membungkuk, mencium kaki saya, menyucikan. Itu luar biasa itu. Demikian juga dengan anak-anak, apalagi kalau anak-anaknya sudah mengerti simbol-simbol ini ketika dia menginjak remaja atau menjelang dewasa. Melihat ayahnya mencuci kaki, menyeka dan mencium, mungkin itu tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga ini. Iya. Ya, seperti Yesus mencium kaki para rasulnya sebagai bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Sampai-sampai Petrus merasa, ini nggak pantas nih Bapak. Petrus tidak bisa begitu. Kalau mau mencuci, cuci semua saya. Jangan cuma kakiku. Kan begitu. Dia sendiri kan berontak karena kok bisa sih guru seperti itu. Jadi saya pikir tetap ini harus sangat relevan dengan kondisi kita sekarang ini. Kalau Anda menjadi pejabat negara, Anda jangan menjadi pejabat yang mentang-mentang gitu loh. Mentang-mentang itu, mentang-mentang duitnya banyak, udah masuk kantong ya. Iya. Mentang-mentang berkuasa, lalu ambil keputusan-keputusan yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya atau partai politiknya ya. Anda menjadi pejabat, Anda menjadi pelayan. Semakin tinggi kepejabatan Anda, ya semakin dalamlah kepelayanan Anda. Itu adalah amanah. Iya. Itu adalah bukan hanya sekedar amanah, tetapi bahwa di sana saya dipercaya. Ada trust dari pemilih Anda kepada Anda. Kalau Anda menyalahgunakan trust itu, Anda tidak melayani dengan baik, Anda belum pantas menjadi pemimpin. Karena semakin Anda menjadi pemimpin, harusnya Anda melayani. Bukan menghabisi uang rakyat. Anda digaji dari pajak rakyat. Gunakan pajak rakyat itu sebaik-baiknya untuk kembali kesejahteraan pada rakyat. Kan seperti itu. Ya. Kalau kita lihat prinsip Kristiani seperti ini. Dan prinsip ini rasanya harusnya sih sangat universal ya, bisa digunakan dimanapun. Setiap orang bisa menduduki jabatan tinggi, harusnya, idealnya, dengan sejumlah uang yang diberikan kompensasi sebagai penghargaan kepada dia dalam bentuk gaji, salary, dan sebagainya, itu dia memanfaatkan itu sebaik mungkin dengan pelayanannya yang makin bertanggung jawab, yang makin efisien, efektif, dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat yang memilihnya. Dan sekarang bukan hanya memilihnya, masyarakat yang mempercayai dia. Masyarakat umumnya, karena kepentingan umum, kepentingan rakyat itu harus di atas segalanya. Di atas kepentingan pribadi. Betul. Ya, Romo ya. Jika kita menempatkan diri sebagai pelayan, kepentingan kita harus dinomor sekiankan, kepentingan umum menjadi yang pertama. Iya. Terima kasih Romo. Baiklah. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian katekesi singkat kita mengenai devosi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Maka Romo Hieronimus Ridanto Adiwowonata Antaka dan saya Bernadette Marita mohon diri dari hadapan Anda. Kami mengucapkan salam damai, salam katekese. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa dan berkat Tuhan melalui Romo Danto. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita akhiri renungan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Begitulah kata Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Yesus mau menegaskan bahwa jangan ada pemimpin yang lain dalam hidup kita. Hanya Kristus pemimpin kita. Maka janganlah pula kita meninggikan diri. Kita justru hendaknya saling merendahkan diri dan menjadi pelayan bagi yang lain. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang pada hari ini menyejukkan hati kami, meneguhkan kami untuk semakin mau menjadi pelayan-pelayan yang bertanggung jawab dimanapun kami berada, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan di dalam masyarakat kami. Tuhan, semoga inspirasi bacaan-bacaan ini, khususnya dari bacaan Injil, mendorong kami untuk siap melayani-Mu, melayani gereja, melayani bangsa, melayani negeri ini dengan penuh sukacita.
Kami doakan dan kami persatukan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam katekese, kita bineka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Oh, yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, Tetaplah kita terus bersama. jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya.